Halo anak-anak semuanya, selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Nah anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini di rumah? Sehat semuanya? Iya, puji Tuhan, sehat semua ya anak-anak di rumah. Ingat, tetap jaga kesehatan ya, patuhi protokol kesehatan agar kalian semua sehat dan nantinya kita bisa bertemu kembali ya di sekolah untuk melanjutkan pembelajaran kita yang berikutnya. Pasti kalian sudah sangat bosan ya. Kalian sudah sangat lama sekali tidak ke sekolah, tidak bermain, tidak bertemu dengan teman-teman yang lainnya ya. Nah, jadi anak-anak tetap jaga kesehatan dan selalu semangat belajar di rumahnya ya. Nah, oke anak-anak, hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran tematik, yaitu di tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema yang kedua yaitu keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Nah, anak-anak, seperti biasa sebelum kita memulai segala aktivitas ya, kita harus belajar terlebih dahulu. Maksud Ibu, kita harus berdoa terlebih dahulu ya. Nah, oke, perhatikan di sini Ibu sudah menyiapkan doa teks Bapa kami ya. Nah, kita akan sama-sama berdoa. Nah, sekarang kalian persiapkan diri untuk berdoa, duduk yang manis, yang rapi, anak-anak Ibu yang cantik, yang ganteng ya. Nah, sekarang kita akan memulai untuk berdoa. Mari kita angkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan pula kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, terima kasih karena sudah berdoa bersama Ibu Guru hari ini. Nah, sekarang langsung saja kalian siapkan buku temanya dan buku LKS-nya, kemudian buku catatannya, dan siapkan juga alat-alat tulis kalian ya untuk mencatat materi hari ini. Nah, materi yang pertama kita akan belajar tentang penggolongan tempat hidup hewan. Kemudian yang kedua, hasil karya mozaik. Nah, anak-anak, di sini kita akan belajar beberapa materi ya. Jadi perhatikan dengan baik dan simak dengan baik pembelajaran berikut ini. Nah, kalian buka buku LKS-nya itu di halaman 57 ya. Nah, itu adalah pelajaran IPS, yaitu tentang maaf ya, suara Ibu agak serak-serak. Tentang penggolongan tempat hidup hewan. Nah, yang pertama, hewan merupakan organisme. Yang pertama itu adalah eukariotik. Nah, artinya itu memiliki membran inti sel. Kemudian yang kedua, multiseluler, memiliki sel banyak. Dan yang ketiga, tidak berklorofil sehingga hidup sebagai organisme jenis heterotrop. Nah, dapat menggerakkan tubuh untuk mencari makan atau mempertahankan diri dari predator atau pemangsa. Nah, anak-anak, di sini ada penggolongan tempat hidup hewan, yaitu autotrop. Nah, kalian pasti bingung kan apa itu autotrop? Nah, autotrop adalah organisme yang mampu menyediakan atau mensintesis ya makanan sendiri yang berupa bahan organik dari bahan anorganik dengan bantuan energi seperti matahari dan kimia. Nah, komponen autotrop berfungsi sebagai produsen, contohnya tumbuhan hijau. Auto itu sendiri ya, auto itu sama dengan sendiri, atau trophikos sama dengan menyediakan makanan. Nah, kemudian ada yang disebut dengan heterotrop. Nah, heterotrop itu merupakan organisme yang memanfaatkan bahan-bahan organik sebagai makanannya, dan bahan tersebut disediakan oleh organisme lain. Yang tergolong heterotrop adalah manusia, hewan, jamur, dan mikroba. Nah, heteros itu sama dengan berbeda, sedangkan tropikos itu adalah makanan. Nah, anak-anak bisa perhatikan pada gambar ini. Nah, ini adalah penjelasan ya. Nah, ini adalah gambar-gambar contoh dari penjelasan autotrop dan heterotrop ini tadi ya. Jadi yang termasuk ke dalam golongan heterotrop itu adalah manusia, yaitu kita sendiri, makhluk hidup, kemudian hewan, jamur, dan mikroba ya. Nah, ini tadi tentang autotrop dan heterotrop ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, nah, ini adalah penggolongan tempat hidup hewan. Nah, hewan menempati hampir semua ekosistem di bumi, tetapi kebanyakan spesies hewan itu hidup
hidup di air. Nah, sekarang kita akan melihat hewan berdasarkan tempat hidupnya. Nah, hewan dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu hewan darat, kemudian hewan air, dan amfibi. Ya. Nah, hewan darat itu ya anak-anak, tahukah kamu hewan apa sajakah yang tinggal di darat? Nah, hewan yang tinggal di darat itu misalnya disebut hewan darat. Nah, misalnya itu ada ayam, kambing, kelinci, kucing, sapi, kuda, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh hewan yang hidup di daratan. Yang pertama itu ada ayam, kemudian yang kedua ada kambing, yang ketiga ada kelinci, dan yang keempat adalah kuda. Nah, ini adalah contoh hewan yang hidup di daratan dan tinggalnya di daratan, kemudiannya makanannya juga di daratan, ya. Nah, nanti anak-anak bisa cari sendiri ya, apa makanan hewan ya, kemudian makanan hewan yang hidup di darat itu apa. Misalnya contohnya ayam makanannya apa, kemudian kambing apa, kelinci apa, dan kuda apa. Nah, di sini Ibu kasih contoh ya. Nah, contoh makanan yang sama di sini itu adalah kambing dan kuda. Kambing dan kuda itu mereka sama-sama makan rumput ya. Nah, kemudian ayam dia juga ada khusus makanannya sendiri. Nah, ayam bisa kita kasih padi, kemudian ada juga makanannya sendiri ya. Nah, kelinci ini biasanya makanannya biasanya kita bisa kasih wortel, kemudian kasih kangkung ya. Nah, ini adalah makanan hewan-hewan yang hidup di daratan. Nah, kemudian contoh hewan hidup di air. Nah, hewan yang hidup di air kita akan melihat yang pertama itu adalah ikan. Kemudian yang kedua adalah udang, dan yang ketiga lumba-lumba, yang terakhir adalah gurita. Nah, anak-anak, ini adalah contoh hewan yang hidup di air ya. Ada ikan, ada udang, ada lumba-lumba, dan ada gurita. Nah, makanan mereka itu tentu berbeda-beda. Nanti anak-anak bisa cari di internet ya. Contoh makanan hewan yang hidup di air ya. Nah, hewan apa sajakah yang hidup di air? Nah, ini dia contohnya ya. Hewan yang hidup di air itu adalah ikan, udang, lumba-lumba, serta gurita. Nah, di sini terdapat 3 macam air untuk tempat tinggal hidup hewan yang di air tadi anak-anak. Kita akan melihat ketiga tempat tinggal hewan air tersebut. Nah, yang pertama itu adalah air laut. Nah, kemudian yang kedua air tawar, dan yang ketiga adalah air payau. Nah, jadi ini adalah 3 tempat tinggal hewan yang hidup di air. Mereka memiliki tempat tinggal ya. Jenis-jenis tempat tinggal mereka itu adalah air laut, kemudian air tawar, dan air payau ya. Nah, nanti anak-anak kalian akan melihat hewan apa saja yang tinggal di air laut, air tawar, dan air payau. Nah, perhatikan di halaman 57 di bagian hewan air. Nah, di situ ada air laut, air tawar, dan air payau. Nah, air laut itu adalah air yang banyak mengandung garam dan rasanya itu asin. Nah, contoh hewan yang hidup di air laut ini tadi, yang pertama itu adalah ikan tongkol, kemudian ikan sarden, ikan kembung, ikan salmon, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak tentu pernah makan ikan asin ya. Nah, ikan asin itu juga sama, asinnya seperti air laut. Nah, tetapi di sini ya, contoh hewan yang termasuk ke dalam ikan asin itu adalah ikan tongkol, ikan sarden, ikan kembung, ikan salmon, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah beberapa jenis ikan yang hidup di air laut.